Judul kita, katakan iya untuk sukses adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam bahasa ibadah kita yang paling afdal. Gak usah setengah-setengah. Sekalian bisa. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang tanda kutip memaksakan dirinya untuk menuju ke jalan-jalan kami, mencari karunia dari Allah, ya, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal, hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat khilaf di antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah, teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan, saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya, dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil, gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman sekalian. Dengan harta, gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama 2, hidung kita 1. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama, ya? Matanya juga 2 sama dengan kita, sama 2 kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu. Bagaimana kita jadikan itu sebagai landasan, ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu sampai pada saat dia, ya, menjadi berusaha di Mekah, di Madinah, mulai buka usaha,
Dia datang dengan pakaian di badan. Begitu dia tiba di Madinah, dia nggak ada duit sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah. Maka Sa'ad berkata, hai Abdurrahman, saya mencintai kau karena Allah, saya akan, istri saya dua, lihat salah satunya yang kau cocok saya ceraikan, habis iddah kau boleh nikahi. Saya orang kaya di Madinah, setengah kebun kurma punya saya bagi dua sama kamu, miliaran ini ambil saja langsung. Tiba-tiba bisa beristri, padahal dia asing di Madinah, tiba-tiba jadi orang kaya karena setengah kebun Madinah, di Madinah dia punya dia. Tapi dia orang mulia, dia mengatakan tidak. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah ceraikan istrimu, saya juga enggak mau hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Mulailah Abdurrahman pergi ke pasar. Ini bagi teman-teman yang mengatakan, saya kan tidak punya modal Ustaz. Perhatikan Abdurrahman datang dari Mekah tidak punya modal. Nol. Cuma modal di badan. Datang ke pasar Madinah, dia lihat di pasar. Apa sih yang paling banyak orang jual? Oh ternyata cangkul dan kebutuhan perkebunan. Karena di situ ada kebun kurma banyak. Dia datang kepada kios cangkul yang besar, dia bilang, bisa nggak saya Abdurrahman, pendatang dari Mekah, muhajir, dan orang-orang Madinah sudah tahu kalau mereka disuruh bantu oleh Nabi SAW, saya mau ambil beberapa cangkul jatuh tempo, besok saya bayar. Kata yang punya kios, silahkan ambil, berapa kau mau? Abdurrahman ambil beberapa cangkul, keliling di pasar tuh, bawa cangkul itu, keliling bawa cangkul gitu kan. Waktu dia keliling-keliling bawa cangkul, dilaku ternyata, dia bisa bayar hari itu. Besok lagi gitu. 1 bulan Abdurrahman sudah punya kios. 1 tahun teman-teman, Abdurrahman lihat ada beberapa lokasi di Madinah tidak ada pemiliknya, padang pasir kosong. Maka Abdurrahman buat pasar. Jadi saya sudah jelaskan di serial Sahabat tentang bagaimana Abdurrahman tahapannya menjadi orang kaya. Dia buat pasar, dikasih gratis, siapa saja pedagang Madinah mau ambil di sini. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan, sedekah, silahkan, dikumpulin sama Abdurrahman. Sampai teman-teman waktu dia meninggal, dia menjadi orang terkayanya Madinah pada saat itu radhiyallahu anhu, dan gudangnya penuh dengan emas, saking banyaknya emasnya sampai emas itu sudah melengket satu sama yang lain. Dan waktu mau dibagiin kepada ahli waris termasuk istri dan anak-anaknya radhiyallahu anhum ajmain, itu harus dikampak, dan yang menghantam dengan kampak tangannya sampai memar-memar karena banyaknya harta itu. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah pimpinan orang-orang zuhud di dunia, masyhur gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah faham dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Judul kita, katakan iya untuk sukses, adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam bahasa ibadah kita yang paling afdal. Gak usah setengah-setengah. Sekalian bisa. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang tanda kutip memaksakan dirinya untuk menuju ke jalan-jalan kami, mencari karunia dari Allah, ya, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Kita dengarkan juga teman-teman sekalian dalil-dalil syar'i banyak sekali tentang masalah ini, tentang harusnya kita mencapai prestasi terbaik. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, coba bentuk dalam jiwa kita perasaan itu, selalu ingin mendapatkan yang sempurna dan berusaha meminta kepada Allah ikhtiar agar diberikan, gitu kan. Tanamkan dalam jiwa tanpa harus menganggap remeh orang lain. Allah kasih kok, Allah kasih itu. Dan coba berteman sama orang-orang yang sudah komunitasnya memang sudah begitu. Misal kita mau sukses dalam perdagangan, cari pedagang-pedagang yang sukses, jadikan mereka sebagai teman. Ikuti jejak mereka, kita akan sama dengan mereka. Minimal kalau nilai mereka 10, kita nilainya 7 lah. Sama seperti kalau kita bergaul sama pengangguran, ya, maka kita akan pengangguran sama dia walaupun kita orang cerdas. Profesor pun orang pintar di kampus, kalau dia berteman sama pengangguran 10 orang misalnya, maka sebulan kemudian, setahun kemudian bisa jadi pengangguran juga. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, anggap kita orang bodoh, nggak bisa ngaji, huruf hijab pun kita tidak tahu teman-teman sekalian. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, mungkin hari pertama, hari kedua kita malu, nggak bisa ngaji. Seminggu kita mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan kita sudah bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang pengangguran atau pemabuk atau mungkin apalah pelanggaran agama, pezina, maka hari pertama, hari kedua kita coba komitmen, enggak, saya nggak mau terpengaruh, baik. Kalau misalnya orang merokok misalnya, kita nggak merokok, baik, berteman sama orang merokok. Sekarang sehari 2 hari
kita nggak terpengaruh. Seminggu minimal sudah terbiasa cium baunya. Sebulan mereka bilang coba aja sebatang. Setahun jual rokok ini. Benar gak ini? Hah? Cuma 3 orang yang bilang iya gitu. Allahu alam yang lain. Ini kaidah teman-teman sekalian, kaidah hidup. Dan tujuan majelis ilmu seperti ini untuk mengubah kita menjadi lebih baik, gitu kan? Bukan hanya sekedar didengar begitu saja. Karena ini tujuannya untuk mendongkrak kita, upgrade kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu penting sekali. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Kalau kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan mereka mampu kaya, itu mulia dalam agama. Kita perhatikan sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya raya. Kemudian beliau pernah sakit waktu masih muda, tapi akhirnya Allah sembuhkan. Lalu berbicara tentang masalah bagaimana mewasiatkan uang untuk anaknya. Kata Nabi SAW, innaka intazar warathataka agniya khairun laka antazarhum alatan yatakaffafuna nas. Ketahuilah hai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan ahli warismu, keturunanmu dalam kondisi mereka kaya raya, jauh lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis pada orang. Berarti keturunan pun, sampai pada keturunan pun kita disuruh untuk memberikan yang terbaik. Dalam hadis Bukhari yang lain, pernah ada sahabat-sahabat miskin datang teman-teman kepada Nabi SAW. Lalu berkata apa? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Itu semua sama. Tapi mereka mendahului kami karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Kami nggak punya harta untuk diinfakkan. Ajarkan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, minimal kami bisa mengimbangi ibadah mereka, pahala mereka. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Baca itu. Kalau lihat orang berinfak kita nggak punya, baca zikrullah, gitu kan. Allah kasih pahala mirip dengan pahala sedekahnya mereka. Pulanglah sahabat-sahabat yang miskin ini lalu belajar, gitu, mengerjakan itu. Berapa waktu kemudian datang lagi mereka, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar sabda Anda. Artinya orang-orang kaya ini amalin juga tuh, minta diajarin amalan lain lagi. Apakah Nabi SAW ajarkan lagi teman-teman? Tidak. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia suka. Dipuji dalam Islam orang-orang yang seperti ini keadaan teman-teman sekalian. Jadi kita harus paham, prestasi-prestasi ini kita disuruh kejar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita fahami. Sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta, ya, itu yang berada, sebaik-baik orang saleh yang di tangannya ada harta yang saleh, harta yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh juga kita menikmati apa yang Allah telah siapkan teman-teman dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayat, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik di muka bumi ini. Katakanlah, ya, dia boleh dinikmati dunia orang-orang kafir, orang beriman, tapi orang-orang beriman akan mendapatkan juga termasuk di akhirat. Jazakallah khair. Masya Allah. Kecil sekali gelasnya. Baik, ayat ini jelas, ya, menggambarkan kepada kita teman-teman sekalian bagaimana kita disuruh menikmati apa yang Allah kasih. Suruh menikmati, silakan nikmati. Tidak ada yang kita tinggalkan, cuma yang diharamkan saja. Yang halal silakan nikmati. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menghamparkan bumi buat kalian sehingga kalian bisa jalan di atasnya, dan makanlah dan nikmatilah rezeki-rezeki yang telah Allah siapkan.
dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Apa kata Allah setelah perintah untuk salat Jumat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau seandainya sudah selesai mengerjakan sholat Jumat itu, sebagian ulama tafsir mengatakan 5 waktu sholat atau sholat sunnah pun, maka bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah, rezeki dari Allah. Dan dalam mencari rezeki, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi SAW memotivasi kita pada saat mengejar prestasi teman-teman sekalian untuk bekerja, belajar. Dan kalau orang produktif, dia yang menghasilkan ide-idenya, ya. Dia baca, dia bertanya, dia diskusi sehingga dia coba melakukan yang terbaik. Maka itu juga bagian daripada ibadah. Nabi SAW memuji orang yang memakan dari hasil tangannya sendiri, idenya, hasil kerjanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada makanan, minuman, apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang lebih baik untuk dirinya dan untuk nama baiknya, untuk hubungan dengan Tuhannya, dibandingkan yang dia dapatkan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Allah Daud bekerja dan makan dari hasil tangannya sendiri. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah nabinya Allah Zakaria yang terkenal dengan kesolehannya, yang namanya disebut dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Maryam, menceritakan tentang Nabi Zakaria, dikatakan dia adalah najjar, seorang ahli kayu. Yang penting teman-teman sekalian, jangan anggap remeh pekerjaan kita. Menekuni pekerjaan dan fokus itu akan menghasilkan maksimal. Bukan cuma sekedar jual bakso, jual tempe, terus kita anggap remeh, tidak. Kalau kita kerjakan dengan profesional, jaga kualitasnya, maka Allah akan berkahi. Akhirnya orang banyak buka cabang, orang akan begini dan begitu, akan bisa maju. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian dikatakan juga, diriwayatkan bahwa Idris alaihissalam, Nabi Idris, kana khayyatan yatasaddaq bi fadli kasbi. Dia adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dengan hasil jahitannya itu. Juga Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur, ya, kekasih kita semuanya, beliau bertransaksi jual beli, berdagang, ya, menggadaikan, dan juga dia masuk dalam semua lini muamalah ekonomi. Bahkan beliau berkata kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha fayastaghni bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uh. Artinya, seseorang di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia datang ke puncak gunung. Dalam riwayat dikatakan dia datang ke hutan, lalu dia mengambil potongan-potongan kayu, ranting-ranting, lalu dia ikat dan dia pikul dan dia jual, ya. Kemudian dia hidup dari hasil jualnya jauh lebih baik daripada dia mengemis-ngemis kepada orang, dikasih atau dia tidak dikasih. Jadi motivasi untuk kerja. Teman-teman pun kalau mau minta, balas itu dengan jasa. Bekerja, mulia kita. Jangan cuma tahu mengemis. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, pada judulnya saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ada saya sebutkan sekian belas kiat, ya, untuk menambah rezeki dan mempertahankannya. Dan ada masalah yang paling berat yang banyak orang tidak sadari teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf. Afaf itu mulia, tidak mau mengemis, tidak mau menggunakan tangannya. Dia bekerja supaya dia dapat hasil, gitu kan. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, cuma mau meminta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Muliakan diri teman-teman sekalian. Bayarkan orang lain, traktir orang lain, belikan, lakukan sesuatu mulia. Apa kata Nabi SAW? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih mulia.
Sampai kata Nabi SAW, kalau kau sedang berjalan dan ada, kalau seseorang sedang berjalan dan ada orang yang sedang menunggangi kuda meminta kepadanya, maka berikanlah karena kamu lebih mulia dari dia. Suruh kita memberi, mulia dalam Islam. Jangan hinakan diri teman-teman sekalian. Tahu mengemis, dan ingat, satu kali membuka pintu mengemis, ya, selalu saja tidak mau bersedekah segala macam ini, tidak mau berusaha, tidak mau mengembangkan ide-idenya, tidak mau belajar, ya. Selalu saja malas, maka dipastikan dibukakan baginya pintu kemiskinan. Dan kita tahu subhanallah, orang yang buka pintu minta-minta ini sampai tua kita lihat keadaannya begitu terus, enggak ada perubahan, karena memang sudah janji Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dikatakan bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka selalu mendalami segala macam bidang, berusaha, terutama mereka berdagang, mereka membeli dan menjual, mereka mencari rezeki yang halal. Dan seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, mereka berdagang di lautannya Romawi. Dagang para sahabat Nabi, padahal mereka sahabat Nabi, tapi mereka berdagang teman-teman sekalian. Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Berusahalah kata Umar agar kalian punya spesialis, punya keterampilan, dalami keterampilan apa saja yang positif. Kata Umar, dalami keterampilan karena pasti kalian akan butuh dengan keterampilan kalian itu. Abu Darda juga radhiyallahu anhu itu membuka, kalau kita sekarang mungkin seperti rumah makan ya, membuka rumah makan di Madinah, dikatakan liyuki dan nara tahta kidrihi hatta tadma ainah. Saking banyaknya dia masak makanan dan banyak konsumen yang makan di rumah makannya dia lah gitu ya. Sampai-sampai dia masak dan asap api itu memerahkan matanya. Bekerja, dia berusaha. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah juga berkata, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisyin hatta dakhala fil imarah. Kalau Abu Bakar, ketahuilah sahabat yang nomor satu ya, dari umat ini, yang kata Nabi SAW, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan ditimbang imannya seluruh umat ini, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berdagang, sampai akhirnya dia menjadi khalifah, baru dia berhenti dagang karena dia fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Qais bin Asim, salah satu tabi'in, memberikan wasiat kepada anak-anaknya pada saat dia mati. Dia mengatakan, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus berusaha untuk memiliki harta, bagian dari syariat, memiliki harta dan berusaha untuk mengembangkannya. Fa innahu mambahatul karim, karena itu adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan akan melepaskan diri dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati jangan buka pintu mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia hanya akan menjadi ya pendapatan yang paling terakhir. Artinya kalau terdesak betul tidak bisa lagi, kita bangkrut, sakit, stroke, nggak bisa, harus minta, maka itu lain. Yang sudah tidak mampu lagi, maka itu jadikan terakhir sekali. Tapi kalau enggak mampu, maka bekerjalah. Sa'id bin Musayyib juga berkata rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Ini ulama besar, ahli ibadah, terkenal dengan kesuhudannya. Dia mengatakan tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia bisa membayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia meluruskan dan menguatkan pola hidupnya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirasan liman ba'dah, dia akan meninggalkan harta itu untuk keturunannya. Dahhak bin Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min salatu fi jawfil laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya yang tidak pernah dia tinggalkan, dan kemuliaan hidupnya adalah dia tidak pernah mengemis pada orang lain. Umar bin Khattab juga berkata, maksabatun fi dina'ah khairum min su'alin nas. Berusaha mencari pekerjaan walaupun tertatih-tatih gitu kan. Dia berusaha tapi dia belum dapat, belum diterima kerjaan, belum berusaha usahanya, dia tetap berusaha, jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis kepada orang-orang.